Mbak ini. Halo, perkenalkan nama saya Adi Fataha. Hai, saya Aisyah Yulia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salim Nafisi. Di era persaingan global, sumber daya manusia adalah aset terpenting. Namun, bagaimana kita memastikan SDM berada di tempat yang tepat? Selamat datang di program Manajemen Bisnis Syariah. Kami akan membahas tentang penempatan dan distribusi tenaga kerja. Oleh karena itu, silakan disimak hingga akhir. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pemahaman dasar terkait penempatan tenaga kerja. Di mana penempatan dasar tenaga kerja adalah sebuah perencanaan atau proses pelaksanaan untuk menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi dan juga tempatnya, dan juga distribusi tenaga kerja itu harus sesuai dengan geografis dan juga struktural. Contohnya, di sebuah perusahaan akuntansi mau merekrut sebuah karyawan itu harus ngambil dari lulusan bisnis atau lulusan akuntansi sesuai dengan minat dan juga tenaga kerja. Contohnya, di sebuah perusahaan teknologi mau merekrut sebuah karyawan, di mana itu harus ngambil dari lulusan teknologi. Karena kenapa? Karena yang paham terkait konsep dan juga prinsip dari sebuah teknologi itu adalah lulusan dari teknologi itu sendiri. Tujuan utama dari penempatan tenaga kerja yang pertama itu menciptakan produktivitas kepada karyawan, yang kedua menciptakan kepuasan kerja kepada karyawan, yang ketiga menempatkan sesuai dengan tempat dan juga sesuai dengan keinginan karyawan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip utama dalam penempatan kerja. Perlu teman-teman tahu, dalam penempatan kerja kita harus mengetahui posisi-posisi tenaga kerja pada sesuai dengan skill dan kemampuan. Di sini ada dua prinsip utama dalam penempatan kerja. Yang pertama yaitu dalam prinsip the right man in the right place, yaitu orang yang tepat di tempat yang tepat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu adalah perusahaan perlu menempatkan suatu individu sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kualifikasinya, di tempat sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan skillnya gitu. Kenapa? Karena dengan menempatkan sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kualifikasi kinerjanya, ini dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Banyak sekali kasus-kasus perusahaan-perusahaan yang mandek, perusahaan-perusahaan yang secara produktivitasnya itu buruk. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam menempatkan posisi tenaga kerjanya itu tidak sesuai dengan keahliannya, tidak sesuai dengan bidangnya. Sehingga apa? Sehingga ini bisa menyebabkan, pertama, bisa menyebabkan kinerja dari tenaga kerja tersebut tidak puas. Bisa juga membuat kinerja dari tenaga kerja tersebut itu bisa mudah mengalami yang namanya stres, karena dengan mengalami berbagai banyak tuntutan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan bidangnya. Terus prinsip utama dalam penempatan kerja yang kedua yaitu adalah prinsip merit system. Apa itu prinsip merit system? Prinsip di sini yaitu adalah menempatkan dan juga mempromosikan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan keterampilannya, tanpa membanding-bandingkan baik itu antar ras, baik itu antar suku, baik itu antar agama, baik itu antar golongan dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ini bisa meningkatkan atau bisa mendorong motivasi dari diri karyawan. Kenapa? Karena pastinya tidak ada yang namanya diskriminasi antar karyawan. Karena banyak sekali beberapa perusahaan-perusahaan yang seringkali adanya diskriminasi antar karyawan, itu membanding-bandingkan kinerja karyawan satunya dengan yang satunya karena beda ras, karena beda kulit, karena beda suku atau beda agama, sehingga perlakuan dari atasnya ke bawahnya itu berbeda-beda. Ini bisa membuat adanya ketidakadilan dalam bekerja di suatu perusahaan atau di suatu entitas bisnis.
Kondisinya seperti itu dari prinsip utama dalam penempatan kerja. Prinsip syariah dalam distribusi kerja di sini ada 4 bagian. Yang pertama, keadilan. Pekerjaan dibagi sesuai kemampuan masing-masing, tidak berat sebelah dan tidak ada diskriminasi. Jadi semua orang mendapatkan porsi tugas yang seimbang. Contohnya, karyawan yang punya beban kerja besar jangan ditambah terus, sementara yang lain santai. Semua itu harus profesional. Kedua, profesionalisme. Islam mendorong kita bekerja dengan kualitas terbaik. Karena itu, tugas harus diberikan kepada orang yang memang menguasai bidangnya supaya hasilnya maksimal. Contohnya, kalau seseorang ahli di keuangan, jangan ditempatkan di bagian teknis atau gudang. Ketiga, tanggung jawab. Setiap pekerjaan dianggap titipan, maka siapapun yang menerima tugas harus melaksanakannya dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Contohnya, jika ditugaskan mengelola data atau uang, karyawan itu harus menjaga kejujuran dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang keempat, kemaslahatan. Distribusi pekerjaan harus membawa manfaat bagi organisasi, karyawan, dan masyarakat secara luas. Artinya, pembagian kerja bukan hanya menguntungkan satu pihak, tapi memberi dampak positif untuk semua. Contohnya, rotasi kerja dilakukan untuk mempersulit karyawan, tapi untuk mengembangkan kemampuan dan memperbaiki kinerja tim secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan struktur implementasi. Ada 5 langkah. Yang pertama itu analisis kebutuhan SDM, menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Seperti halnya contohnya itu sebuah minimarket baru ya yang dibuka. Setelah dihitung kebutuhan operasionalnya itu ternyata diperlukan 2 kasir, 2 penjaga toko, dan 1 supervisor. Dilakukan agar jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja masing-masing. Yang kedua itu menyusun desain pekerjaan, memperjelas tugas dan tanggung jawab dan syarat kualifikasi untuk setiap posisi. Seperti halnya contohnya itu untuk posisi penjaga toko, perusahaan membuat job design, tugasnya itu menata barang dan membantu pelanggan. Tanggung jawabnya itu memastikan rak selalu rapi dan stok tercapai dengan benar. Kualifikasinya itu minimal lulusan A dan mampu berkomunikasi dengan baik. Yang nomor 3 itu proses seleksi dan asesmen yang menggunakan alat ukur yang valid dan tidak valid untuk menilai kesesuaian kandidat dengan prinsip dan merit system. Hanya memilih calon karir. Perusahaan melakukan tes komunikasi berhitung untuk mengukur ketelitian tes kepribadian sikap. Yang kedua itu wawancara untuk memastikan kandidat sopan dan komunikatif. Hal ini memastikan kandidat benar-benar cocok untuk posisi kasir. Yang keempat itu kebijakan mutasi atau rotasi. Menggunakan mutasi atau rotasi sebagai alat distribusi mengembangkan karir untuk memastikan pemerataan kompetensi dan pengalaman. Seperti halnya contoh seorang pegawai yang sebelumnya bekerja sebagai penjaga gudang dipindahkan menjadi penjaga toko selama 3 bulan. Tujuannya itu agar pegawai mendapatkan pengalaman baru atau perusahaan mudah membagi tugas saat ada kekurangan staf.